Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ustadz Munawar dalam pelajaran biologi. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di semester 1 kelas 11 ya. Ustadz ucapkan selamat untuk siswa-siswiku yang telah naik kelas menjadi kelas 11 sekarang. Tentunya Ustadz sangat berharap di kelas 11 ini pembelajaran kita semakin baik ya. Karena sejatinya pembelajaran ini adalah mengubah ya yang tadinya kurang baik menjadi baik. Nah, baik dalam sikap maupun nanti perbuatan. Juga Ustadz berpesan jangan patah semangat karena untuk kelas 11 ini tentunya materinya sangat lumayan, nggak terlalu banyak tapi lumayan. Di semester 1 nanti kita akan pelajari mulai dari bab 1 yaitu sel. Nah, kita langsung saja. Silahkan dipersiapkan LKS, buku maupun sumber belajar yang lain. Bab 1 tentang sel. Apa itu sel? Nah, sel adalah seperti kita tahu makhluk hidup yang ada di dunia ini diantaranya adalah hewan, tumbuhan, manusia, serta mikroorganisme ya, dan semuanya itu adalah tersusun dari sel-sel sehingga menjadi makhluk hidup. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah sel tumbuhan ya, seperti batu yang ditumbuk-tumbuk di situ. Nah, di manakah kalian dapat melihat sel? Ya, tentunya ada banyak makhluk hidup di sekitar kita ya. Ada burung, ada pepohonan, ada bunga, ada manusia, dan di situ tersusun dari sel. Kemudian semua makhluk hidup memiliki perbedaan ukuran, bentuk, dan karakteristik. Nah, ada berbagai macam karakteristik dari makhluk hidup. Nah, ada bentuknya, ada ukurannya, ada warnanya, mungkin itu semuanya berbeda-beda. Tentu saja ukuran, bentuk, dan karakter itu dipengaruhi oleh satu hal kecil yang namanya adalah sel. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan yang disebut, nah, yaitu kesamaan itu adalah mereka sama-sama tersusun dari sel. Nah, apa itu sel ya? Silakan boleh dibuka bukunya. Apa itu sel? Sudah ketemu jawabannya? Ya, tepat sekali. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Ya, unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Ini. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup. Ya, jadi di semua organisme yang hidup, itu baik hewan, tumbuhan, manusia, mikroorganisme, virus ya, bakteri dan lain-lain, itu tersusun dari kumpulan sel-sel yang berbanyak sekali. Nah, apakah kalian bisa melihat sel dengan mata telanjang? Bisa? Tentu saja tidak ya. Perlu digunakan alat yang ini. Apa ini namanya? Ini adalah mikroskop ya. Namun kalau untuk lebih jelasnya bukan menggunakan mikroskop yang ini, melainkan dengan mikroskop elektron ya. Nanti itu lebih jelas gambarnya atau visualisasinya yang dapat dilihat di mikroskop elektron. Kalau ini bisa tapi tidak sama organelnya, hanya bagian luarnya saja.
Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sel hewan dan tumbuhan, serta membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan, nanti organelnya apa saja. Peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan. Nah, seharusnya memang hari ini kita langsung praktikum ya, praktikum mengamati sel hewan dan sel tumbuhan. Namun karena kendala jarak tentunya dan pembelajaran yang daring, hari ini kita belum melaksanakan praktikum. Namun tidak mengurangi dari tujuan pembelajaran hari ini. Nanti kita pelajari yang pertama adalah struktur dan fungsi sel. Nah, sebelumnya Ustadz akan ceritakan dahulu ya. Ini ada materinya di LKS yang nanti kalian akan dapatkan. LKS-nya seperti ini. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke yang telah meneliti irisan lapis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin yaitu cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Anthony van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad renik dan menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar bagi cabang biologi yang penting saat ini yaitu mikrobiologi. Bagaimana struktur dan fungsi bagian-bagian sel? Apakah perbedaannya antara sel tumbuhan dan sel hewan? Apakah sama? Tentu saja berbeda ya. Nah, masih ingat apa itu sel? Ya, sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup secara struktural dan fungsional. Nah, ini adalah gambar sel hewan dan yang sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Manusia dewasa kurang lebih memiliki 75 triliun sel. Ukuran dan bentuk dan fungsi itu selnya sangat bervariasi. Ovum pada manusia kurang lebih ini besarnya ya 140 mikron. Eritrosit atau sel darah merah pada manusia kurang lebih besarnya 7,5 mikrometer. Sel otot polos kurang lebih 20 sampai 500 mikron. Ini ukurannya. Jadi sangat kecil, makanya kita nggak bisa melihat secara kasat mata atau secara telanjang. Harus menggunakan mikroskop. Nah, makhluk hidup ini berdasarkan jumlah selnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah makhluk hidup bersel satu atau tunggal ya. Contohnya yaitu amuba dan bakteri. Kemudian makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau multiseluler yaitu ada tumbuhan, hewan, manusia dan lain sebagainya. Itu makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi adalah uniseluler, yang kedua adalah multiseluler. Uni satu, multi banyak. Kalau sel berdasarkan membran inti. Nah, jadi sel itu dibedakan lagi berdasarkan ada tidaknya membran inti. Nah, membran inti itu yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini yang ungu warnanya, membran inti, yang ini juga yang ungu warnanya. Nah, kalau sel hewan dan sel tumbuhan ini ada membran intinya. Namun kita lihat di sini. Nah, di bakteri ini tidak ada membran intinya. Makanya disebut dengan prokaryotik atau belum memiliki membran inti. Ingat ya, pro berarti belum. Contohnya adalah bakteri dan monera. Serta yang sudah memiliki membran inti tadi sudah Ustadz sebutkan yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Ini sel tumbuhan, ini sel hewan. Namanya adalah eukariotik. Jadi kalau yang belum memiliki membran inti adalah prokariotik, yang sudah memiliki membran inti adalah eukariotik. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, cendawan, protista. Cendawan itu adalah jamur ya. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, ini perbedaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
Tentu saja kalau yang prokariotik tadi yang tidak memiliki membran inti atau belum memiliki membran inti. Kalau yang, eukariotik yang sudah memiliki membran inti. Ya, perbedaan yang pertama adalah membran inti, ada atau enggak? Kalau ada, kalau yang pro tidak. DNA pada sel eukariotik terdapat intron atau tempat pembentuk pembentuk DNA, sedangkan pada prokariotik itu tidak ada intronnya. Kemudian kromosom pada sel eukariotik terdapat histon atau protein histon, sedangkan pada prokariotik itu tidak ada. Ukuran. Nah, kalau prokariotik lebih kecil daripada eukariotik, ukuran ribosom prokariotik lebih kecil daripada ukuran ribosom di eukariotik. Organelnya ini, organel adalah organ-organ yang ada di dalamnya, di dalam sel. Pada eukariotik memiliki organel bermembran, sedangkan pada prokariotik tidak punya. Ini adalah perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Selanjutnya, bagian-bagian sel. Ya, kita akan pelajari bagian-bagian sel nanti. Bagian yang bersifat hidup, ada bagian yang bersifat mati. Bagian yang bersifat hidup adalah protoplasma, terdiri atas inti sel, sitoplasma, dan organel-organel. Ya, apa itu? Nanti kita lihat ya satu persatu bagian-bagiannya. Kemudian ada sitoplasma, cairan yang berada di luar. Sitoplasma adalah cairan yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Nah, ini yang bersifat hidup. Ya, ada protoplasma, yaitu organel-organel sel yang ada di sitoplasma. Kemudian bagian-bagian sel yang bersifat mati terdiri atas dinding sel dan vakuola. Dinding sel itu berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk hanya dimiliki oleh bakteri, cendawan, ganggang, dan tumbuhan. Hewan tidak punya. Membran plasma itu adalah pembatas sel dari lingkungan inti yang bersifat semi-permeabel. Kemudian vakuola adalah rongga bulat berisi cairan kimia atau sisa metabolisme. Ini adalah bagian-bagian sel yang akan kita pelajari. Nanti ada satu persatu yang lebih jelas ya. Struktur sel kurang lebih seperti ini bagian dinding ya, bagian dinding sel. Kalau kita bandingkan dinding sel ini bagiannya tebal dan keras ya, bersifat permeabel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Kemudian ada, nah kita lihat bentuknya ya, bentuknya seperti dinding, ini bagian terluar. Kalau rumah juga sama ya, bagian terluarnya itu dinding. Ini dinding sel. Kemudian yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar, karena membran plasma bersifat semi-permeabel. Selanjutnya fungsinya adalah pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, serta melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar masuk dari dalam maupun dari luar sel, yang disebut dengan selektif permeabel atau semi-permeabel. Itu sama saja. Tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Strukturnya seperti ini. Disimak baik-baik. Yang bagian ini bagian membran plasma ya. Kalau letaknya di sini. Nah, membran plasma. Nah, plasma membran yang ini. Ya. Ini kalau pada sel tumbuhan, jadi dinding sel dulu baru membran plasma. Kalau di sel hewan, ini letaknya yang di sini, paling luar. Karena di sel hewan tidak ada dinding sel, jadi yang paling luarnya adalah membran plasma. Ini yang berwarna biru pekat. Nah, ini strukturnya kita lihat, cermati baik-baik. Yang atas, paling atas ini ya, seperti tangkai pohon, itu adalah glikoprotein ya, berfungsi untuk mengikat molekul sel tetangga. Kemudian ini bagian lemaknya, bagian kepala yang berubah fosfat ya, bersifat hidrofilik atau suka air ya. Hidro adalah air, filik adalah suka. Ya, jadi ini bagian dalam sel yang ini
yang ini bagian luar sel. Yang ini lapisannya ekor lipid ya. Ini adalah ekornya tersusun dari lipid atau lemak bersifat hidrofobik. Fobi itu fobia ya, takut, hidro adalah air. Jadi takut air. Nah, ini bagian komponen penyusun dari membran plasma. Glikoprotein yang ini, kemudian ini fosfat, yang ini adalah ekor atau lipid ya. Serta ada protein. Nah, ada dua macam protein di sini. Jadi membran plasma itu tersusun dari lemak, fosfat, dan protein. Nah, protein yang ini yang besar atau yang menembus dari membran sel bagian atas sampai ke bawah ini adalah protein integral. Fungsinya apa nanti? Fungsinya adalah transport zat di pertemuan berikutnya. Ini untuk keluar masuk zat. Nah, ini ya. Kemudian ini juga integral. Kemudian ada juga protein perifer. Ini yang menempel di setengah atau di ujungnya saja. Nah, ini protein perifer. Nah, ini protein perifer juga karena ini tidak menembus ya. Kemudian seperti itu di membran plasma kita simak lagi ya. Ini adalah fosfat, lipid, glikoprotein, protein integral dan protein perifer. Membran plasma ini disebut juga dengan penyusunnya ya, lipid fosfolipid bilayer ya, karena ada fosfat dan lipid lemak itu bilayer. B2 layer adalah lapisan, dua lapis. Jadi fosfat lemak, fosfolipid bilayer. Jadi ada dua lapis di sini. Itu dari gambar membran plasma. Nah, struktur ini yang sangat menguntungkan bagi sel tersebut untuk keluar masuknya suatu zat ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang transport zat. Oke, yang selanjutnya adalah sitoplasma. Nah, struktur dan fungsi organel sel di sitoplasma ini ya. Cairan yang berada di luar sel terdapat zat-zat yang terlalu serta berbagai macam organel sel hidup organel dalam sitoplasma antara lain yang pertama adalah retikulum endoplasma. Ini bentuknya retikulum endoplasma. Ya, kalau di gambar yang depan nah, ini gambar retikulum endoplasma. Nah, endoplasmic reticulum. Kalau di sel hewan di sini, kalau di sel tumbuhan di nah ini ya di sini. Ini retikulum endoplasmanya. Fungsinya untuk apa, anak-anak? Nah, fungsinya RE di sini dibagi menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Nah, RE kasar ini yang ada ribosomnya, ini yang kasar ya. Ini ada granul-granul ribosom. Yang titik-titik ini adalah RE kasar. Yang kedua adalah RE halus. Nah, ini RE halus tidak ada ribosomnya. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang RE halus itu berfungsi sebagai tempat sintesis lemak. Yang ini untuk sintesis atau pembuatan protein, yang ini atau sintesis atau pembuatan lemak. Nah, ingat ada dua macam RE. Selanjutnya ada ribosom. Nah, ribosom ini seperti ini ya bentuknya. Nanti boleh dilihat di bagian selnya di sebelah mana. Ribosom terdiri atas dua unit yang kaya akan RNA berperan dalam sintesis protein. Ribosom ada yang menempel pada RNA kasar dan ada yang terdapat bebas dalam sitoplasma. Ribosom berdiameter antara 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA. RNA ribosom atau biasa disebut RNRA dan 35% protein ribosom disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP. Fungsi organel inter ini menerjemahkan mRNA untuk membentuk rantai polipeptida yaitu protein yang digunakan dalam asam amino yang dibawa oleh RNA transport pada proses translasi. Nanti ini dibahas di sintesis protein ya. Pokoknya ribosom itu berfungsi sebagai ini ya, fungsi organel ini menerjemahkan mRNA untuk menentukan rantai polipeptida atau pembentuk protein ya sama tadi.
Selanjutnya ada organel mitokondria. Amati baik-baik, bentuknya seperti ini, ya. Bulat seperti kacang dan di dalamnya ada matriks krista, ada matriks dan kristanya. Memiliki membran rangkap, membran luar dan membran dalam. Nah, ini membran luarnya yang luar, ada membran dalamnya. Di antara kedua membran tersebut terdapat ruangan antar membran. Nah, ini ya, ruangan antar membrannya. Membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista. Ini krista yang berlekuk-lekuk, yang berfungsi untuk memperluas bidang permukaan agar proses penyerapan oksigen dan pembentukan energi lebih efektif. Pada bagian membran dalam terdapat enzim ATP sintase yang berfungsi sebagai tempat sintesis ATP. Fungsi mitokondria ini adalah tempat respirasi aerob. Ya, ini untuk respirasi aerob. Jadi mitokondria adalah untuk respirasi aerob, anak-anak. Selanjutnya ada lisosom, berupa butiran kecil atau bundar berisi enzim pencernaan yang berfungsi dalam pencernaan intrasel. Nah, itu lisosom. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi, berupa tumpukan kantong-kantong pipi berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret atau seperti getah pencernaan, banyak ditemukan pada sel kelenjar. Membentuk protein dan asam inti DNA atau RNA serta membentuk dinding dan membran sel. Nah, ini adalah badan Golgi membentuk kantung-kantung pipih berfungsi sebagai tempat sintesis dari sekret atau sekresi. Nah, kemudian ada vakuola. Ini vakuola fungsinya nanti untuk apa? Nah, vakuola berbentuk rongga bulat berisi senyawa kimia tertentu atau bisa sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Misalnya dapat berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar, kinin pada kina, dan nikotin pada tembakau, serta likopersin pada tomat, piperin pada lada. Ya, ini vakuolanya sangat besar, ini berarti di sel tumbuhan. Beda dengan sel hewan, nanti vakuolanya dia ada tapi kecil sekali. Kemudian ada nukleus atau inti sel, dibatasi oleh membran inti. Ini adalah mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti. Membran inti terdiri atas dua lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel dan membentuk kromosom. Nukleus berfungsi mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam sel. Nah, ini nanti kita lebih lanjut di reproduksi sel ya, apa itu benang-benang kromatin, kemudian pori-porinya untuk apa, seperti itu. Selanjutnya ini adalah nukleus ya, tadi ada kromosom, ada nukleolus atau anak inti, ada nuklear pori, ini pori-porinya atau nuclear envelope. Fungsinya adalah mengatur segala aktivitas yang terjadi dalam sel. Selanjutnya ada plastida. Plastida itu hanya ada di sel tumbuhan. Jadi sel hewan tidak ada plastidanya. Berbentuk bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan, berbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah leukoplas atau biasa disebut juga dengan amiloplas. Yang kedua ada kromoplas, yang ketiga ada kloroplas. Jadi ada di sel ternyata ya kloroplas itu. Yang pertama, leukoplas atau amiloplas. Ini adalah plastida yang tidak berwarna, dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Yang kedua adalah kromoplas, adalah plastida berwarna selain hijau karena ada pigmen yang lain, yaitu melanin yang berwarna hitam, likopinin yang berwarna merah, xanthopil yang berwarna kuning, karoten yang berwarna jingga, vicocyanin yang berwarna biru, dan vicoerythrin yang berwarna coklat. Nah, makanya kalau daun itu tidak selalu berwarna hijau ya. Ada daun yang berwarna merah dan juga daun yang berwarna kuning. Ada daun yang berwarna biru mungkin ya, coklat. Nah, itu ada faktor
kromoplas di sini. Selanjutnya yang paling kita kenal adalah kloroplas, yaitu merupakan plastida berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Terdiri atas klorofil A dan klorofil B. Klorofil A itu warnanya hijau sampai ke biru-biruan, kalau klorofil B itu warnanya hijau sampai ke kuning-kuningan. Nah, ini rumus kimianya adalah untuk klorofil A C555 H72O5N4Mg. Nah, kalau yang klorofil B C55 H70O6N4Mg. Jadi beda jumlah dari hidrogen dan oksigen di sini. Selanjutnya, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini nanti seharusnya pengamatan dulu ya, baru ada hasil seperti ini. Namun tidak apa-apa, Ustadz akan berikan sekarang saja. Nanti pengamatannya boleh lain kapan-kapan, lain waktu. Yang paling mendasar di sini adalah perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah sentriol, dinding sel, vakuola, dan plastida. Kalau di sel hewan itu ada sentriolnya, namun di tumbuhan tidak ada. Kalau di sel hewan itu tidak ada dinding sel, namun di tumbuhan ada. Kalau di sel hewan itu kecil vakuolanya, namun di tumbuhan itu besar vakuolanya. Kalau plastida itu ada di tumbuhan saja dan di hewan itu tidak ada. Ini adalah perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Untuk lebih jelasnya, ya, ini sentriol. Ya, tadi Ustadz belum sebutkan yang sentriol. Fungsi sentriol adalah mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Kalau dinding sel ini bersifat keras, tadi sudah Ustadz jelaskan ya, tersusun dari selulosa, pektin, glikoprotein, dan semiselulosa. Yang ketiga, vakuola, kantong yang berisi cairan, tadi sudah, plastida juga sudah ya. Nah, ini adalah perbedaan atau gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Masih ingat? Yang ini adalah sel hewan, yang ini adalah sel tumbuhan. Organel-organelnya ini adalah sel yang tampak umum ya, atau yang kita kenal bentuknya seperti ini. Namun nanti ada berbagai macam sel lagi, yaitu sel otot, sel saraf, sel sel apa ya? Sel otot, sel saraf, sel sel epitel ya, sel kulit gini, atau macam-macam sel yang lain. Kalau secara umum seperti ini bentuknya, jadi sel hewan tadi terdiri atas retikulum endoplasma atau RE, ada RE kasar dan RE halus, ada membran inti sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan vakuola. Nah, ini pada sel tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya, nanti ini jangan dikasihkan dulu. Nah, Ustadz sudah siapkan lembar kerja peserta didik untuk kalian bahan pengamatan ya. Nah, ini. Jadi ini nanti Ustadz akan tampilkan atau Ustadz akan lampirkan di Google Classroom. Nah, langkah kerja untuk lembar kerja pengamatan hari ini ya, pertemuan pertama. Memang agak padat ya, karena memang ada pemadatan jam yang seharusnya kita bertemu tatap muka itu 2 kali, namun karena pemadatan jam ini jadi kita hanya 1 kali pertemuan setiap minggunya. Nah, silahkan nanti boleh diisi nama, kelas, nomor absen, dan hari tanggal. Boleh di buku maupun di Word seperti ini, nanti dilampirkan ke Google Classroom ya. Lembar kerja tentang sel. Tujuan kegiatannya adalah memahami konsep sel, senyawa organik, anorganik, penyusun sel, serta fungsi senyawa organik dan anorganik sebagai komponen penyusun sel. Tujuan pembelajaran ini menyebutkan pengertian sel, bagian-bagian sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, menyebutkan komponen kimia sel, dan menyebutkan struktur dan fungsi sel itu sendiri. Kegiatan 1 ini adalah lembar sejarah penemuan sel ya. Kalau di internet sudah banyak, tadi Ustadz sudah sebutkan, salah satunya adalah Anthony van Leeuwenhoek menemukan yang pertama adalah sel gabus ya. Kemudian nanti ada beberapa ahli lagi, misalkan ada
beberapa akhir minimal 4 ya di sini ahlinya. Kemudian yang kelima adalah menurut Anda pengertian sel itu apa? Kalau Anthony van den Hoek tadi kan menyebutkan sel adalah kamar-kamar kecil ya kalau di buku ini. Nanti boleh di buku maupun di internet. Silakan diisi 2, 3, dan 4 serta 5. Kegiatan 2 ini mengamati perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, Ustadz sudah berikan gambarnya. Kalau kurang jelas nanti boleh cari di buku maupun di literatur yang lain. Nanti kalian menyebutkan 5 macam organel sel yang terdapat di kedua sel ini ya. Ada 5 yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Kira-kira apa dan fungsinya untuk apa organel tersebut? Serta perbedaannya. Nah, ini perbedaan tadi ada 7, namun tadi yang saya tampilkan hanya ada 5 ya kurang lebih. Nah, misalkan tadi ada dinding sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Fungsi dinding sel adalah untuk apa gitu ya. Kemudian yang lain selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dicari yang lengkap. Selanjutnya ini adalah perhatikan struktur membran sel berikut. Tadi Ustadz sudah jelaskan, nomor 1 ini yang seperti cabang pohon itu namanya apa? Fungsinya untuk apa? Kemudian yang kedua ini adalah apa ya? Tadi ada ya, Ustadz sudah jelaskan. Nah, yang ketiga ini bagian apa? Ekor ya. Nah, yang keempat ini apa? Nah, kelima ini apa? Dan keenam ini apa? Hanya namanya saja, fungsinya nggak usah ya. Itu saja untuk LKPD untuk pemahaman materi yang sudah Ustadz jelaskan hari ini. Sehingga nanti bisa teringat-ingat terus ya tentang materi yang Ustadz sampaikan karena sudah ada latihannya. Beda dengan kalau mendengarkan saja dan menjelaskan mendengarkan penjelasan Ustadz itu kurang apa ya, kurang ingat ya. Tapi kalau ada latihan soalnya dan pembahasannya nanti itu akan teringat-ingat terus ya tentang materi sel pada pertemuan hari ini. Seperti itu, apabila nanti ada pertanyaan boleh menggunakan di Google Classroom atau di kolom komentar di bawah ini. Sekian ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.